Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Bapak Guru hebat, Guru SMP 2 Sukamantri yang saya hormati. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini atas nikmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak budaya positif. Salawat serta salam tetap kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang selalu setia terhadap ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, perkenankan saya untuk mendiseminasikan materi tentang budaya positif di sekolah. Sebelum ke materi, kita pemanasan terlebih dahulu, yaitu dengan melaksanakan ice breaking. Ya. Sebelumnya saya tanya dulu, kalau air susu itu warnanya apa? Putih. Air susu warnanya? Putih. Kalau sapi minumnya? Sekali lagi, susu warnanya? Putih. Kalau sapi minum? Air. Jadi bukan minum susu. Konsentrasi. Ya. Sekarang tebak warna. Sebutkan warnanya, bukan hurufnya. Sekali lagi, aturannya sebutkan warnanya, bukan hurufnya. Coba kita lihat. Ini warnanya apa? Warnanya? Warnanya hitam. Lanjut. Ini warnanya? Hitam. Lanjut. Ini warnanya? Warnanya? Kuning ya. Ini warnanya kuning. Ini warnanya kuning. Ini warnanya merah. Ungu. Jadi bukan merah, bukan. Nah, lanjut. Ini warnanya kuning. Oh, lanjut. Ini warnanya biru. Hijau. Lanjut. Warnanya putih. Terus? Nah, jadi kita untuk mengetes konsentrasi ya. Jadi aturannya tadi dilihat warnanya, bukan dilihat hurufnya. Itu aturannya. Tujuan dari permainan tadi apa? Ada yang bisa tahu? Yang pertama melatih konsentrasi, kedua melihat dari berbagai sudut, bagus. Ada yang lain? Melatih tidak buta warna. Melatih tidak buta warna, bagus. Ada lagi, Bapak Ibu? Yang paling utama adalah kita harus mengetahui tentang aturan, ya, tentang aturan. Jadi aturan itu warnanya, bukan hurufnya. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu tentang aturan. Apa yang kita lihat benar,
tapi sesuai aturan itu salah, kita yang digunakan adalah sesuai dengan aturan. Betul kan? Ya. Selanjutnya, yang pertama sebelum ke materi, ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Yang pertama adalah setuju atau tidak setuju. Yang pertama pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Silakan dijawab. Sekali lagi, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Ada yang bisa menjawab? Setuju. Setuju? Alasannya Bu? Kalau hukumannya memang bersifat positif. Kalau hukumannya bersifat positif, Ibu setuju? Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, terima kasih Ibu jawabannya. Jadi jawaban dari Ibu itu setuju. Apakah ada yang tidak setuju? Kalau kita menjawab setuju berarti yang lain tidak setuju. Berarti yang lain tidak setuju. Ya. Oh, galau. Kalau itu tidak ada pilihan Bu, yang ada itu setuju atau tidak setuju. Jawaban, jangan merasa terpaksa atas hukuman tersebut. Ya. Jadi kesimpulannya dari Ibu itu ada yang setuju apabila hukumannya itu positif dan tidak setuju apabila hukumannya itu bersifat negatif. Yang kedua, masih pertanyaan, setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Sekali lagi, apakah hukuman positif dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Kalau misalnya di sini hukumannya membaca, Ya. mungkin kalau bahasa Indonesia memang kalau kita ini memberi hukuman, silakan membaca. Berarti kalau diberi hukuman membaca menambah ilmu pengetahuan dan otomatis itu bisa mendisiplinkan anak untuk gemar membaca. Ya. Terima kasih Ibu jawabannya. Ada yang lain? Berarti jawaban Ibu itu adalah setuju untuk pemberian hukuman yang bersifat positif. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang tidak setuju mungkin? Setuju? Mungkin itu masih dilema antara setuju atau tidak setuju, karena masih tulisannya hukuman. Walaupun positif, tapi ada tulisan hukuman. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Dilanjutkan lagi. Nanti jawabannya setelah pemaparan materi itu bisa terjawab. Ya. Lanjut. Setuju atau tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Contoh, anak itu dikasih reward karena dia bisa menjawab pertanyaan. Apakah setuju? Oke, jadi ada alasannya mungkin mengapa Ibu Bapak setuju? Yang kedua, bentuk rewardnya sesuaikan apakah hadiah atau pemberian silakan jadi penghargaan yang seperti apa dulu yang dikasihkan pada dulu. Iya. Berarti kebanyakan Bapak Ibu setuju dengan pemberian reward kepada anak? Oke, terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan dan kita bisa evaluasi di akhir pembelajaran. Yang selanjutnya, yuk kita ke materi apa itu yang dinamakan budaya positif di sekolah. Sebelum ke materi, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar materi tentang budaya positif? Apa itu budaya positif? Kebiasaan baik. Oke, bisa dilihat. Jadi
nilai-nilai kebaikan dan keyakinan yang baik, ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu yang dinamakan dengan budaya positif. Di sekolah kita sudah, insya Allah, ya, lanjut. Nah, agar suatu sekolah itu bisa terjalin yang dinamakan dengan budaya positif, maka ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama adalah perubahan pada paradigma belajar dan paradigma mengajar. Yang kedua, harus mempunyai yang dinamakan disiplin positif. Yang ketiga, kita harus tahu apa kebutuhan dasar dari seorang manusia. Kemudian, apa motivasi dari perilaku manusia. Kemudian, apa posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Maka bisa terbentuk yang dinamakan dengan budaya positif di sekolah. Mungkin dari ke-6 materi yang akan saya presentasikan, pernah mendengar Bapak Ibu tentang materi ini di pelatihan-pelatihan mungkin? Belum? Oke, lanjut. Nah, yang pertama adalah paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kita sudah abad ke-21, kita sudah harus mempunyai paradigma mengajar yang baru, yang sesuai dengan zamannya. Ya, itu dirancang yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap perkembangan untuk mewujudkan siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pernah mendengar? Ada apa saja? Ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian keempat, terus dan mandiri. Itu ke-6 dimensi dari profil pelajar. Itu cukup untuk paradigma kita mengajar yang baru, yaitu untuk menciptakan siswa atau murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Apakah sudah di sekolah kita? Sudah sebagian. Mudah-mudahan kita setelah diseminasi ini bisa menerapkan dan bisa menghasilkan murid-murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Ya. Sebelum ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu filosofi dari Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Itu ada yang Ingarso Suklono, artinya ada satu orang Ingarso Suklono, artinya apa? Di depan memberikan teladan. Ingmadia. Coba satu orang, Bapak Ibu ada yang tahu? Ingmadia Mangun Arso, artinya di tengah memberikan dorongan, betul? Memberikan bimbingan. Dan yang terakhir, tuturi hayati, yaitu di belakang memberikan dorongan. Jadi ada satu Ingarso Suklono di depan memberikan teladan, Ingmadia Mangun Arso di tengah memberikan bimbingan, dan yang terakhir tuturi hayati di belakang memberikan dorongan. Itu filosofi yang sering kita lihat dan kita baca, tapi artinya mungkin belum kita yakini, gitu ya. Di topi-topi ada kan tuturi, ada yang nggak tahu apa artinya. Walaupun itu dari awal
sekolah dibangun itu sudah ada, ya, logo Tuturi Handayani, tapi kita mungkin belum meyakini apa arti sebenarnya. Nah, filosofi belajar ngajar Dewantara itu merupakan pendidikan dan pengajaran, dua unsur kegiatan yang selalu hadir. Jadi pendidikan dan pengajaran itu selalu saling berkesinambungan. Jadi mendidik dan mengajar itu sama, saling berkesinambungan. Jadi ketika kita mengajar, jangan lupa kita mendidik, dan ketika kita mendidik, jangan lupa juga mengajar. Jadi jangan ada salah satu yang ketinggalan. Guru hadir untuk menuntun murid dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan minat dan bakatnya, ya. Jadi sesuai dengan minat dan bakatnya. Ki Hajar Dewantara mencontohkan guru itu sebagai seorang petani, Bu. Betul nggak? Ya. Dicontohkannya seperti apa? Ya, kita menanam benih jagung, ya, walaupun benihnya bagus, kualitasnya terbaik, tapi kalau tidak dirawat dengan sebaik mungkin, apakah akan menghasilkan jagung yang baik? Tidak. Dan juga sebaliknya, apabila kita mempunyai benih jagung yang kurang baik, tapi kita rawat setiap hari, ya, kita rawat setiap pagi, dipupuk dengan baik, hasilnya akan baik atau tidak? Hasilnya pasti akan baik. Artinya apabila kita mempunyai bahan baku peserta didik yang kurang baik, tapi kita selalu tiap pagi, tiap hari kita tuntun untuk melakukan hal-hal yang positif, maka suatu waktu maka akan menghasilkan murid atau siswa yang baik. Ya, mengerti Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Yang kedua, guru itu hanya menuntun, ya, tidak bisa memaksa untuk seorang murid menjadi sesuatu. Kita seorang petani tidak mungkin mewajibkan tumbuhan jagung berbuah padi. Bisa nggak? Tidak. Tapi kita hanya merawatnya saja. Tumbuhan jagung akan berbuahnya jagung, tumbuhan padi akan berbuahnya padi. Tidak mungkin sekarang kita paksakan tanaman padi menjadi berbuah jagung ataupun sebaliknya. Peserta didik juga sama. Kalau anak-anak yang minatnya ke olahraga ataupun ke seni ataupun ke ilmu pengetahuan, jangan dipaksakan untuk sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Kalau anaknya sering keinginannya olahraga, kita tuntut minatnya ke olahraga, ya, karena tujuan dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah bahwa guru itu hanya sebagai penuntun. Ya, lanjut. Nah, yang kedua, yang pertama paradigma baru, yang kedua adalah disiplin positif. Bapak Ibu, apa itu disiplin? Mungkin ada yang tahu pengertian disiplin? Membiasakan diri hal-hal yang positif. Nah, disiplin positif itu adalah kepada anak sebaiknya dimulai dari diri anak sendiri dengan pembiasaan disiplin diri dan disiplin waktu. Sebagai seorang guru yang diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran, dapat memberikan keteladanan dan membiasakan diri untuk dapat berdisiplin diri maupun disiplin waktu. Jadi yang paling utama adalah keteladanan. Ya, keteladanan itu yang paling utama. Karena kita tidak akan bisa mendisiplinkan anak kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri terlebih dahulu. Ya. Karena yang dilihat oleh anak itu keteladanan. Betul Bapak Ibu? Betul. Jadi kita tidak bisa, ayo kita tadarus, tapi kita sendiri hanya diam saja. Itu yang paling bagus itu
Kalau kita teladan itu, yuk kita tadarus sambil bapak ibu gurunya ikut tadarus gitu. Jadi anak-anaknya akan merasa diberi contoh yang baik ya. Sekarang ini untuk anak-anak itu lebih baik diberi teladan daripada diberi teori ya, karena mereka akan lebih mengerti. Lanjut. Nah, disiplin positif. Disiplin dulu itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dulu yang namanya disiplin anak itu, bahwa anak itu disiplin itu sesuai aturan, ya, karena mereka takut. Yang pertama karena hukuman, yang kedua karena aturan. Jadi kalau anak yang patuh itu datang pagi-pagi, baju dimasukkan, wah itu bagus, anak disiplin, tanpa tahu bahwa dia melakukannya itu secara kesadaran ataupun hanya karena adanya hukuman. Nah, sebagai guru atau pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, itu yang paling utama. Kebanyakan bapak ibu guru kalau melihat siswa yang disiplin itu di sini mungkin itu karena faktor dari dalam diri atau faktor luar diri. Coba sekali lagi saya tanya, kebanyakan anak-anak itu, contoh saja, datang pagi-pagi itu karena faktor kesadaran diri atau faktor luar dari dirinya? Kebanyakan Pak dari iya, yang pertama takut karena adanya hukuman. Itu faktor luar atau dalam? Faktor luar. Yang kedua, mungkin ingin diberikan reward oleh bapak ibu guru. Bisa? Bisa. Saya mau datang pagi karena ingin disanjung oleh bapak ibu guru. Bisa kan? Hanya mungkin beberapa persen saja yang datang pagi-pagi ke sekolah itu, anak-anak itu karena kesadaran diri, karena dia ingin datangnya pagi. Betul nggak? Betul. Lanjut. Disiplin positif merupakan cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Itu yang paling utama yang dinamakan disiplin. Jadi bukan karena adanya ancaman. Saya takut kalau datang siang suka dimarahi oleh bapak guru. Itu kan sudah ancaman. Yang kedua, sogokan. Model contoh ada bapak ibu guru, silakan kamu datang pagi-pagi, nanti kan saya kasih hadiah. Itu kan sogokan. Yang ketiga, saya takut datang ke sekolah siang itu karena takut dihukum, membersihkan WC, lari di lapangan mungkin. Jadi disiplin positif itu disiplin yang muncul karena faktor intrinsik siswa sendiri, tidak adanya ancaman, sogokan maupun karena adanya hukuman. Bisa nggak bapak ibu di sekolah kita laksanakan disiplin yang positif? Ya, lanjut. Kita materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhannya masing-masing. Itu ada kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul nggak? Kita tujuan kerja untuk apa, Bapak Ibu? Memperoleh penghasilan untuk apa? Untuk kebutuhan hidup, untuk bertahan hidup. Kita mencari makan untuk apa? Bertahan hidup. Betul nggak? Betul. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan nggak itu? Sangat
kasih sayang, rasa ingin disayangi, betul nggak? Betul. Ya. Yang ketiga, penguasaan. Punya rasa keinginan untuk menguasai, betul? Betul. Ya. Lihat teman mungkin pakai kantong baru, kita juga mau, gitu kan? Ya. Selanjutnya kebebasan atau freedom. Semua manusia atau makhluk hidup membutuhkan kebebasan. Yang ketiga ada kesenangan. Yang pertama kita akan jelaskan tentang bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang paling utama, yang pertama adalah bertahan hidup. Ya. Komponen pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kemudian orang akan memenuhinya untuk tetap bertahan hidup sehingga dapat survive dari segala situasi dan kondisi. Ya. Tidak ada makhluk hidup atau manusia di bumi ini yang tidak ingin mempertahankan hidupnya. Ya. Semua orang yang mempunyai nalar yang baik, dia akan melakukan segala hal untuk bertahan hidup. Lanjut. Yang kedua, kasih sayang. Setiap makhluk hidup ataupun manusia terutama itu membutuhkan kasih sayang. Tujuannya untuk apa? Ya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka akrab dengan orang tua, belajar karena suka pada gurunya dan belajar kelompok. Saya tanya di sini, ibu bapak guru mungkin pernah mengajar. Ada anak yang suka saling perhatian kepada kita, yang ingin lebih dekat dengan kita, tapi dalam positif gitu ya. Mungkin ada yang lebih care dengan kita ataupun ingin lebih diperhatikan oleh kita. Itu mungkin ciri-ciri anak tersebut membutuhkan kasih sayang. Betul ya? Betul. Lanjut. Penguasaan. Ya. Untuk kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Anak yang memiliki kebutuhan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ada di sini anak yang seperti itu. Dalam segala hal, pokoknya saya ingin yang nomor satu, baik itu di kelas ataupun di dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Kemudian suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Contoh, kita pertandingan bola voli, kita kalah, sekolah kita kalah, ada anak yang suka nangis ya, sambil tidak bisa dihentikan. Itu mungkin salah satunya karena anak tersebut mempunyai kebutuhan dasar yang tinggi dalam penguasaan. Kemudian terlihat rapi, sistematik serta selalu ingin mencapai yang terbaik. Ada anak seperti itu di sekolah kita? Banyak ya. Biasanya anak tersebut itu kecewa kalau mengalami kekalahan atau kesalahan. Ya. Lanjut. Kebebasan. Nah, anak dengan kebutuhan kebebasan nanti menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terpengaruh orang-orang lain, dan segala hal yang baru serta menarik. Anak-anak merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak terpengaruh orang-orang lain. Nah, yang perlu digarisbawahi, banyak bergerak di sini. Ya. Anak dengan kebutuhan kebebasan itu banyak bergerak. Ada nggak di sini? Mungkin ibu bapak guru lagi mengajar, anak kan tidak diam dulu. Ke meja satu, ke meja yang lain, ataupun ingin ke belakang, pokoknya seperti ingin kebebasan saja. Biasanya itu anak-anak yang suka olahraga ya Bu ya. Yang suka olahraga biasanya itu akan kesulitan kalau harus disuruh diam di kelas gitu kan. Ya. Karena mereka itu banyak bergerak dan ingin kebebasan. Biasanya kalau kegiatan di luar kelas itu mereka sangat aktif dan sangat semangat. Ya, itu adalah kebutuhan dari dasar dari manusia. Dan yang terakhir adalah
kebutuhan tentang kesenangan. Nah, ini juga sangat penting dipenuhi oleh setiap manusia. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan, akan konsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal yang disenanginya, suka mengoleksi barang, suka berburu, suka melucu dan mengemaskan, bahkan berlaku buruk. Nah, Anda di sini kan? Siapa? Biasanya yang suka kesenangan ini suka permainan, suka berburu, lucu-lucu. Si Resta itu ya, tahu senang ayah, terus ini kebebasan juga ada gitu. Yang biasanya anak-anak ini lucu, itu mungkin kebutuhan dasar kesenangannya lebih tinggi. Nah, kebutuhan dasar manusia ini apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka apa yang akan terjadi? Contoh pada peserta didik kita saja, murid-murid kita, kebutuhan dasar salah satunya ini tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Mungkin yang pertama bisa murung. Contoh dia tingkat kesenangannya tinggi, tapi tidak ada membuat dia senang. Mungkin apa yang terjadi? Dia akan bertindak aneh, malas sekolah, kemudian apalagi murung di kelas, ataupun sudah di kelas dia akan keluar mungkin, apalagi bolos sekolah dan lain sebagainya. Pokoknya akan menghasilkan kegiatan yang negatif. Jadi Bapak Ibu yang hebat, sebelum kita memponis anak itu dia melakukan hal negatif itu karena apa? Mungkin salah satu kebutuhan dasarnya dia itu tidak terpenuhi. Itu mungkin kebutuhan salah satu dasar manusia itu tidak terpenuhi. Nah, lanjut. Yang selanjutnya adalah motivasi. Apa itu motivasi? Bapak Ibu? Dorongan. Nah, motivasi perilaku manusia selain dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, ada beberapa hal yang mendorong bahwa manusia melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apa itu ketidaknyamanan? Oke, tenyaman, teresep. Ya. Sekarang saya tanya ibu bapak, kalau seseorang kena hukuman itu nyaman atau tidak? Jadi tidak nyaman kan? Yang namanya hukuman itu tidak. Nah, kebanyakan siswa itu mengapa melakukan aturan yang dibuat oleh sekolah atau yang dibuat oleh di kelas? Karena menghindari dia terkena ketidaknyamanan ataupun menghindari hukuman. Saya takut tidak melaksanakan piket kelas karena takut dihukum, karena tidak. Contohnya salah satunya seperti itu. Jadi motivasi perilaku itu yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan dan karena menghindari hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini dicontohkan seperti apa, Bu? Dia melakukan kegiatan itu karena ingin imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya apa? Iya, anak didik kita. Ada yang melakukannya? Yang pertama bagus. Dia melaksanakan hal yang positif karena ingin dipuji oleh Bapak Ibu. Banyak yang seperti itu. Ya. Aduh, kamu rajin sekali. Kamu rajin sekali, bagus sekali, pinter, gitu kan? Datang ke sekolah lebih awal karena ingin pujian dari Bapak Ibu guru. Itu banyak yang seperti itu. Kemudian imbalan, ya. Mendapatkan imbalan juga bisa mempengaruhi motivasi peserta didik itu melakukan hal yang positif. Ya.
Contoh, kenapa kamu ingin juara 1 di kelas? Karena saya ingin mendapatkan hadiah dari sekolah. Itu mungkin salah satunya seperti itu. Mengapa kamu rajin di sekolah? Karena saya ingin nilai yang bagus dari Bapak Ibu guru. Itu adalah motivasi seseorang melakukan perilakunya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang sulit. Ya, ini yang sulit. Jadi yang ketiga ini faktor internal dirinya sendiri. Jadi anak-anak itu, siswa itu melaksanakan hal yang positif itu karena sadar diri sendiri. Ada nggak yang seperti itu di sekolah kita? Pasti ada. Jadi perilaku manusia itu, baik guru ataupun siswa, itu ada 3. Yang pertama menghindari hukuman, yang kedua ingin mendapatkan imbalan, dan yang ketiga ingin kesadaran diri bahwa kita bisa melakukan hal yang positif. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang mana yang bagusnya untuk di sekolah kita? Yang bagusnya adalah karena melakukan hal yang positif itu karena kesadaran diri sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena hukum. Deal ya? Deal. Jadi segala sesuatu yang ingin kita lakukan itu harus adanya kesadaran diri, bukan karena ingin dipuji ataupun bukan karena ingin menghindari hukum. Ya, terus konsep-konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, yang disebut identitas gagal itu anak akan merasa bersalah tentang apa yang mereka lakukan, yaitu apabila kita memberikan hukuman, dan yang kedua memberikan penghargaan. Nah, soal di awal yang setuju diberikan penghargaan siapa tadi? Nah, jadi menurut konsep disiplin bahwa untuk memberikan hukuman dan penghargaan itu disebutnya identitas gagal. Karena siswa merasa ada faktor eksternal yang mendukung dia melakukan hal yang positif. Yang pertama hukuman. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, betul nggak? Sangat menyakitkan. Walaupun wajahnya senyum, tapi mungkin perasaannya sakit gitu ya. Yang kedua, nyaman tidak kalau kita menerima hukuman? Anak-anak udah datangnya kesiangan, suruh lari di lapangan, nyaman nggak ya? Tidak. Yang ketiga, murid jadi takut, betul nggak? Nah, takut ya, kesiangan, jadi jalannya dari belakang, loncat dari pagar karena takut ketahuan oleh guru, karena akan mendapatkan hukuman. Yang selanjutnya, sifat hukuman itu memaksa. Ya, ada siswa yang sadar diri menerima hukuman? Tidak ada. Semuanya dipaksa untuk mentaati hukuman tersebut. Betul nggak? Sekarang ada tersangka kasus dihukum 20 tahun, dia menerima nggak? Tidak, tapi dipaksa untuk menerima. Selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Kebanyakan siswa yang takut akan hukuman, dia akan berbohong ataupun menyembunyikan apa yang dia lakukan. Contoh, karena takut kesiangan, anak ada yang masuk jalan belakang, loncat dari pagar. Itu disebabkan apa? Takut menerima hukuman. Selanjutnya, murid menjadi rendah diri, bukan rendah hati, tapi rendah diri. Betul nggak? Kalau murid dia menerima hukuman, kebanyakan diolok-olok oleh teman-temannya. Betul nggak? Sehingga dia rendah diri. Saya malu karena teman-teman saya mengolok-olok karena saya diberi hukuman.
Yang kedua, penghargaan. Ketika Bapak Ibu guru memberikan penghargaan kepada siswa, penghargaan itu tidak efektif. Siswa hanya melakukan kegiatan positif bila diberi reward atau penghargaan. Tadi di awal setuju Bapak Ibu bahwa diberi penghargaan itu dapat mendisiplinkan siswa. Ternyata itu karena dengan penghargaan justru siswa hanya termotivasi melakukan hal yang positif bila ada reward atau ada penghargaan yang akan diterima. Yang kedua, penghargaan hanya akan memberikan merusak hubungan. Kita memberikan hadiah ke seseorang, siswa yang lain akan iri. Betul? Betul. Betul kan? Merasa seperti itu? Contohnya saja ini. Saya lagi ngobrol seperti ini. Saya kasih bu, ini hadiah untuk ibu yang lain. Kan dikasih iri dan yang lain. Pasti iri. Itu yang akan terasa oleh siswa-siswa kita. Jangankan hadiah, kita dekat dengan anak didik saja satu orang yang lain akan sirik. Betul kan? Betul. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Siswa hanya melaksanakan hal yang positif karena hadiah. Cukup saja. Tidak ingin mengoptimalisasikan diri lagi. Yang penting saya sudah dapat hadiah, udah aja cukup. Maka dia mengoptimalisasikan diri untuk berbuat yang lebih baik lagi. Lanjut, menghukum dengan sistem ranking. Nah, saya juga tidak setuju adanya sistem rankingan di kelas. Ya, betul nggak? Jadi kebanyakan siswa itu rendah diri. Oh, saya rankingnya nomor 1 dari belakang. Jadi malu di kelas. Kemudian yang ranking 1 menjadi super power. Saya yang paling baik. Gitu. Ya. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa menghargai dirinya, hanya menghargai dari reward atau hadiah yang diberikan. Tapi yang seharusnya itu dia melakukan hal yang positif itu karena faktor internal dari diri sendiri. Pertanyaan di awal berarti kalau kita memberikan penghargaan baik atau tidak? Setelah melihat materi ini ternyata kurang tepat. Lanjut. Yang seharusnya dilakukan adalah dengan identitas sukses ada konsekuensi dan yang kedua ada restitusi. Apa itu konsekuensi dan restitusi? Nah, kita lihat di sini. Apa bedanya hukuman, penghargaan dan konsekuensi? Yang pertama, penguatan jangka pendek. Ya. Contoh konsekuensi. Perlu monitoring berkelanjutan. Yang kedua, murid menghormati peraturan. Dan yang ketiga, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Itu yang dinamakan dengan konsekuensi. Tapi konsekuensi juga sebetulnya masih kurang baik. Yang paling baik itu adalah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Jadi gini bu, kalau konsekuensi itu contoh, anak kesiangan pada pelajaran olahraga. Konsekuensinya adalah anak itu harus lari karena teman-teman yang lainnya sudah melaksanakan lari. Jadi ada hubungan antara mata pelajaran dengan konsekuensi yang dilakukan. Bukan seperti ini, kesiangan mata pelajaran olahraga, tapi anak disuruh membersihkan WC. Kan itu tidak nyambung antara konsekuensi dan
dengan yang dilakukan. Contoh, pelajaran bahasa Indonesia kesiangan, anak bisa kesiangan 3 menit dan anak membaca buku 3 menit, itu bisa nyambung. Tapi kalau kesiangan pelajaran bahasa Indonesia 3 menit, anak disuruh lari di lapangan, itu tidak nyambung. Jadi konsekuensi itu nyambung antara pelajaran dengan kesalahan yang dibuat. Ya. Nah, apa itu restitusi? Kalau restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian, guru melakukan teori kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kalau restitusi itu mencari solusinya, dan solusinya dibuat bersama-sama antara guru dengan murid. Dan yang terakhir, murid akan Yang terakhir itu bersemangat memperbaiki kesalahannya oleh dirinya sendiri. Oke, lanjut. Nah, saya punya kasus ini. Bisa Bapak Ibu baca. Nomor 1, Dika terlambat datang ke sekolah sekitar 25 menit. Melihat hal tersebut, Pak Jaka tampak marah sekali sebab Dika sering terlambat sekolah. Kemudian Pak Jaka langsung menyuruh Dika untuk keliling lapangan sebanyak 8 kali. Pak Jaka sedang melakukan penerapan apa? Hukuman, penghargaan, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Nomor 1, Hukuman. Kecuali kalau pajakannya guru olahraga. ada yang jawab? Pajakan tampak marah. Berarti Ya. karena marah melihat Dika terlambat sekolah, sehingga Ya. Pajaka ini menghukum Dika untuk keliling lapangan sebanyak 8 kali. Iya, bagus sekali. Jadi jawabannya adalah hukuman. Ya. Yang kedua, Amar suka mencoret-coret ada di buku temannya. Butia segera menyuruh Amar untuk membersihkan coretan di buku temannya. Maka tindakan Butia itu melakukan apa? Hukuman, penghargaan, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Iya, jawabannya benar sekali. Jadi konsekuensi apa yang dilakukan? Dia harus bertanggung jawab. Konsekuensi. Yang ketiga, untuk mengikuti pelajaran olahraga, ada murid yang terlambat 5 menit, yaitu Tanto. Sedangkan siswi-siswi yang lain sudah melakukan pemanasan lalu bermain bola basket. Pak Guru kemudian menghukum Tanto supaya keliling lapangan 2 kali. Itu hukuman atau penghargaan atau konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Ini yang dinamakan dengan Restitusi. konsekuensi. Ya Bu, konsekuensi dari dia kesiangan, jadi kan nyambung. Yang lain sudah pemanasan, ya. Yang lain sudah pemanasan, kemudian dia belum hadir, maka dia disuruh lari. Itu nyambung karena dia belum olahraga. Oke, lanjut. Konsep disiplin penegakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Sebelumnya, siswa itu ketika menerima hukuman, kalau siswa menerima hukuman itu kebanyakan siswa itu akan rendah diri. Tapi kalau restitusi, mereka akan lebih kuat untuk memecahkan berbagai permasalahan. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Sekali lagi, untuk restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi sehingga siswa itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalau hukuman itu mungkin siswa akan melakukan hal yang sama. Kalau restitusi, dia yang memecahkan masalahnya sendiri, maka dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama.
karena dia sudah mengerti bahwa yang dia lakukan adalah salah. Yang kedua, memperbaiki kesalahan. Itu yang paling utama. Ya. Siswa itu harus memperbaiki apa yang dia lakukan. Ya. Yang kedua, tawanan, bukan paksaan. Jadi guru itu ketika siswa melakukan kesalahan, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Itu ditawarkan, memberikan solusi apa yang bisa dia lakukan untuk memecahkan permasalahan yang dia lakukan. Yang selanjutnya, menuntut untuk melihat ke dalam diri dia sendiri. Apakah siswa melakukan kesalahan tersebut itu mutlak dari dalam dirinya sendiri atau tidak? Itu yang paling utama, kesadaran diri dia. Apakah kamu itu sadar ketika melakukan kesalahan tersebut? Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar manusia itu kan yang tadi kebebasan, kemudian survive dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan hal negatif tersebut. Dan terakhir, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang paling utama dari restitusi tersebut adalah bukan tindakan penyelesaiannya, tapi karakter yang berubah dari dalam diri siswa tersebut menjadi ke hal yang positif. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi, bukan pada hukuman. Jadi yang paling baik berarti apa, Bu? Hukuman, penghargaan, konsekuensi, atau restitusi? Bisa kita laksanakan? Nah, selanjutnya kita akan coba melihat video di bawah ini. Silakan. Lanjut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Kenapa? sudah lama nggak berusaha. Kenapa hadir dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak.
Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir kalau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi,
dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap memainkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memainkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terus, Dalam menerapkan segitiga tes, ya. Sudah dilihat dulu Bapak videonya? Pernah melakukan seperti itu? Lihat segitiga restitusi kan? Segitiga restitusi. Ya, jadi yang dinamakan dengan restitusi itu, ya, cara penyelesaian permasalahan yang ada di sekolah yang dilakukan oleh siswa itu melakukannya dengan 3 tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika anak itu salah, yang pertama menstabilkan identitas dia dulu. Seperti tadi ditanya dulu, mungkin manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi jangan langsung diponis kamu salah. Jadi diturunkan dulu emosinya, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang menstabilkan identitas dia. Dengan oke, kalau Bapak jadi kamu juga akan melakukan hal yang sama, itu bisa dilakukan. Ataupun karena manusia itu tidak ada yang sempurna, mungkin kamu juga melakukan hal tersebut, itu bisa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi setelah kita menstabilkan identitasnya, kita validasi bahwa perilaku yang siswa itu lakukan itu adalah perilaku yang salah. Tapi dia sendiri yang harus menjawabnya. Ya, oh iya, dia sadar diri bahwa yang dia lakukan adalah salah. Dan yang ketiga baru menanyakan keyakinan, apakah kesalahan yang dilakukan anak itu dari dalam dirinya sendiri atau tidak, dan harus bisa mencari solusinya sendiri. Bisa dilakukan di sekolah kita? Insya Allah. Lanjut. Dan terakhir ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang pertama bisa sebagai penghukum, yang kedua bisa sebagai pemantau, yang ketiga ada pembuat orang merasa bersalah, yang ada sebagai teman, dan yang terakhir ada sebagai manajer. Kita lihat videonya, posisi kontrol guru yang mana yang lebih baik untuk peserta didik. Ya, kita lihat videonya ada di sini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer.
mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelimang posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi pemukul, jadi guru sebagai pemukul. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi tepat. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjak, Bu. Ya sudah sayang. Nanti
kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda di gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan
permasalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati. Terus bagaimana Bapak Ibu guru semuanya? Sudah melihat kelima posisi kontrol? Contohnya sudah. Sekarang saya tanya, posisi kontrol mana yang mungkin cocok, yang bagus untuk diterapkan, yang menghukum, yang merasa bersalah, kemudian monitor, teman, ataupun manajer. Coba. Yang cocok sih manajer, tapi mungkin agak sulit untuk dilaksanakan. Ya. Manajer cuma sulitnya dibagi pada karakter siswa, Sulit. Ya. kemudian orang tua dan manajer. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui ada 5 posisi kontrol dari seorang guru itu. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat orang bersalah, yang ketiga teman, monitor, dan terakhir ada manajer. Dan yang paling baik digunakan adalah posisi kontrol sebagai manajer, karena peserta didik kita dorong untuk bisa menyadari kesalahannya dia sendiri, kemudian bisa memecahkan permasalahannya dia sendiri. Hanya kita menuntut saja. Bisa kita laksanakan Bapak Ibu? Insya Allah. Manajer tiru. Nah, dicontohkan boleh. Dicontohkan penghukum, contoh sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Apabila posisi kontrolnya penghukum, patuh yang terus sekolah lalu berdiri di depan barisan. Baik. Yang kedua, yang membuat merasa bersalah biasanya berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa pada kamu, itu contoh bisa pernyataan. Kalau gurunya sebagai teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu contoh. Yang pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dan yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya, jadi yang mana yang harus kita lakukan yang bagusnya itu posisi kontrol sebagai manajer. Ya, lanjut. Nah, terakhir yang disebut dengan keyakinan. Sekarang saya tanya, mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa perbedaan keyakinan dengan peraturan? Kalau peraturan mungkin mengikat ya. Peraturan mengikat, kalau keyakinan? Keyakinan itu timbul dari pangkat kita sendiri. Iya, kesepakatan bersama timbul dari dalam diri sendiri. Saya pun minta relawan 2 orang, contoh keyakinan seperti ini. Ini saya punya dipegang oleh ibu di kepala gitu. Nah, dipegang, siapapun yang menyuruh membuka, walaupun dengan berbagai hadiah dan apapun rayuan manapun, itu jangan dibuka. Dan karena ibu yakin bahwa ini sangat berharga. Dan sekarang dari oleh Pak Agus coba dirayu agar ini dibuka. Coba Bapak mau coba jangan dibuka karena itu sangat berharga dan yakin itu sangat berharga. Bapak tugasnya adalah merayu agar dia dapat membuka tangannya. Nah, apa yang di dalam kepala tangan ini? Cincin. Andai kata ini bola api panas nggak? Panas. Kalau panas gimana? Buka. Coba bayangkan yang di dalam bola panas. Bola panas. Terus. Panas nggak? Mau coba panaskan dulu misalnya. Ya, kalau buka. Ini. Jangan dibuka. Oke, terus. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Agus dan Bu Rita. Oke.
disebut dengan keyakinan itu walaupun ada ancaman, walaupun ada dorongan dari teman atau dari lainnya, siswa tersebut tetap yakin akan melakukan hal yang positif walaupun ada dorongan ataupun dari luar teman-teman dan yang lainnya melakukan hal yang negatif. Dia yakin dia akan bisa melakukan hal yang positif. Nah, jadi lihat mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara. Yang pertama, yang kedua, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Yang bagus itu mereka memakai masker, memakai helm karena keyakinan sendiri, bukan karena adanya peraturan. Ya. Banyak yang tidak pakai helm, tapi dia punya helm karena apa? Karena dia tidak yakin dengan keamanan diri sendiri, karena dia merasa aman dengan tidak menggunakan helm dan tidak yakin karena dia tidak menggunakan helm seperti itu. Nah, keyakinan kelas itu dibuat di awal tahun pelajaran antara wali kelas mungkin dengan siswanya di kelasnya masih lanjut. Kesepakatan kelas berisi aturan untuk membantu para guru dan peserta didik bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Berisi harapan guru terhadap peserta didik, tetapi juga harapan peserta didik terhadap guru. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan peserta didik. Jadi bersama-sama. Lanjut. Ciri keyakinan kelas lebih abstrak, kemudian berupa pertanyaan universal, dibuat bentuk positif, sedikit agar mudah dipahami, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi kenapa tata tertib itu sering tidak dilaksanakan oleh siswa? Karena mereka tidak merasa membuat sendiri, Bu. Yang membuatnya orang lain, biarkan saja orang lain. Kalau yang membuatnya sama-sama, maka dia akan merasa bahwa dirinya juga membuat peraturan tersebut. Lanjut. Nah, ini contoh yang saya download, ya, contoh dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Contoh kesepakatan. Jadi dibuat dalam kertas seperti ini, kemudian dikasihkan kepada siswa apa kesepakatan kelas yang akan kita buat. Kemudian siswa akan mengisi kertas ini, kemudian ditempel di karton ataupun di media yang lain, kemudian disetujui oleh yang lain. Ini sepakat atau tidak tentang peraturan ini? Kalau sepakat, kita buat untuk kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas di tiap kelas itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi kelas dan sesuai dengan kesepakatan dari tiap warga dan tiap wali kelas. Contoh yang kedua, saling menghargai dan menghormati, meningkatkan disiplin, membudayakan membaca, semangat belajar, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah. Apakah ada yang memaksa dari kesepakatan kelas ini? Tidak ada, kan? Jadi kesepakatan kelas itu disepakati untuk meyakinkan bahwa setiap peserta didik itu bisa melaksanakannya atas kesepakatan bersama. Lanjut. Ini contoh lagi. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, tenang saat pelajaran berlangsung, hidup rukun dengan teman, saling tolong menolong, bersikap sopan dan menghormati guru. Sekarang contoh, kalau anak-anak ketika kita mengajar itu ada yang makan di kelas, coba kesepakatan kelas mana yang dilanggar? Mungkin yang kedua, bersikap sopan dan menghormati guru. Kita kan bisa masuk ke sana. Jadi berbagai peraturan bisa dimasukkan dalam satu buah kesepakatan kelas. Jadi lebih abstrak, lebih universal. Jadi tidak dilarang mencontek, dilarang menghina teman. Itu sudah masuk ke saling menghargai, saling tolong menolong, masuk ke sana. Lanjut. Evaluasi dari pertanyaan yang awal. Jadi yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa?
Jawabannya tidak. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah penghargaan itu dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Dan yang ketiga, apakah penghargaan hukuman yang positif itu dapat mendisiplinkan siswa? Hukuman yang positif? Tidak. Jadi yang bagus itu adalah adanya kesadaran diri. Kemudian yang harus dilakukan adalah dengan melakukan restitusi. Dan yang terakhir, posisi kontrol seorang guru itu yang bagus itu menjadi seorang manajer. Terakhir, ada kata-kata mutiara, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya yang bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang yang hebat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang bermutu untuk menjadikan siswa-siswi kita menjadi orang yang hebat. Siap, Bu? Siap. Baik, terima kasih. Mungkin diseminasi dari saya cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu hebat dari SMP 2 Sukamantri yang telah mengikuti diseminasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum